أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Majuan, jangan renggang-renggang, anda benci renggang-renggang. Majuan, jangan renggang-renggang, anda benci renggang. Kalau ente pernah jatuh cinta dengan seorang wanita, siapapun dia, sekalipun pilot, tahu pilot, anak perempuan yang biasa belanja di pasar, ya, pasti ada upaya untuk mengadakan pendekatan jasmani dan rohani. Kenapa ente sesama pria kok mau renggang? Berarti ente bukan orang-orang yang punya selera yang tinggi. Abrek nangis, abrek. Kok ada anak-anak kampung Babakan yang mengundang anak tanggal 18 Mei hari Minggu pagi di masjidnya, kirim salam sama panitia. Habib minta duit 100 dulu, 500 menyusul. 500 menyusul. 2 kali ngundang nggak ngirim apa-apa, duit kagak, amplop kagak, gua nggak datang, kasih tahu. Anu bilang Citayam 500, Maria Jakarta 1 juta, yang kenal 7,5. Udah harga, udah fix price tuh, harga mati sudah. Udah harga mati itu. Kan Anda sudah tahu alasan Anda apa? Alasannya supaya Anda tidak mengundang aku. Patah hati mulai yang ketiga nih ya. Kan janji Anda membuat syair patah hati sampai yang ke-17. Malam ini yang ketiga. Abe belum sampai Abe. Udah, tanggok. Nah, alhamdulillah ada berkebetulan ada mahasiswa dari Ibnu Khaldun sedang ber-KKN. Kalau tamu-tamu jamaah yang biasa nanggok, mohon anak-anak perempuan jangan minta ane mahasiswa dan mahasiswi Ibnu Khaldun yang sedang ber-KKN di Nanggerang. Kenapa? Sebab saya tahu di kantong mereka nggak ada uang jajan. Jadi jangan dimintain ya bantuan ya untuk manggil Ino akhir Desember kepada mahasiswa dan mahasiswi Ibnu Khaldun yang sedang ber-KKN di Nanggerang. Sampai itu Habib didatengin, diminta duit lagi gila. Nanggok dulu saudara. Selendang nggak ada ya orang soalin. Haji Ahim, bakar aja dapurnya Haji Ahim. Haji Ahim berkata, Haji Ahim, Habib minta selendang. Nggak ada ikan mas. Jawabannya ikan mas nggak ada. Haji Ahim, kayak film kurang baterai. Udah belum Salatullah. Mar, tanggokan Mar, siap tanggokan. Jorok, tolong tanggokan pertama bismillahirrahmanirrahim tidak kurang daripada 630. Tanggokan pertama 630, tanggokan kedua 510. Ya Allah, yang ngasih 100, ya Allah, pulang biar keseret kereta. Salatullahi malahat kawakib. Salatullahi malahat kawakib. Ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Rakiban najaib. Salatullahi ma lahat kawakib. Salatullahi ma lahat kawakib. Ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Rakiban najahat kawakib. Ala Ahmad khairina rakiban najaib. Rakiban najaib. Salat
sungguh banyak contoh yang terjadi, banyak sungguh banyak contoh yang terjadi. Orang jadi muak karena patah hati, karena patah hati. Salamullahi yang dimaksud enggan untuk bercinta, muak yang dimaksud enggan untuk bercinta, atau karena kalut pilih asal pria, pilih asal pria. Wallahi sebaliknya pria patah hati, juga sebaliknya pria patah hati, sukai wanita karena rasa sunyi, karena rasa sunyi. Sebab itu banyak kita lihat, oleh sebab itu banyak kita lihat, wanita tak malu, laki pun berbuat, laki pun berbuat. Lelaki berganti pasangan wanita, lelaki berganti pasangan wanita, seakan tak lagi memiliki harga, memiliki harga. Salamullahi sedang
wanitanya berbuat serupa, sedang wanitanya berbuat serupa, dirasakan karena prianya pun sama, prianya pun sama. Shalawatullahi kalau boleh kita menyebutnya itu, kalau boleh kita menyebutnya itu, semua karena buta sebab hawa nafsu, sebab hawa nafsu. Salatullahi usia tak layak, umur pun belasan, usia tak layak, umur pun belasan, senang tanpa otak, nafsunya di depan, nafsunya di depan. Shalatullahi sehingga keduanya dirangsang bergaya, sehingga keduanya dirangsang bergaya, lupa segalanya, cinta alasannya, cinta alasannya. Shalatullahi padahal umumnya karena tak dewasa, padahal umumnya karena tak dewasa, orang tua lupa mengingatkan mereka, mengingatkan mereka. Shalatullahi dan
kosong kesibukan dan terkadang pula kosong kesibukan tiada bekerja alias pengangguran salatullahi laqad kawakib ataupun sekolah tapi tak berpikir, ataupun sekolah tapi tak berpikir, orang tua susah cari nafkah lahir, cari nafkah lahir. Tambahan lingkungan tidaklah mendidik, tambahan lingkungan tidaklah mendidik, banyaknya tontonan orang hilir mudik, orang hilir mudik. Ada pula orang tua yang gembira, ada pula orang tua yang gembira, anaknya telanjang asal uang ada, asal uang ada. Salatullahi kesimpulan jangan coba main api, kesimpulan jangan coba main api, salah langkah korban cinta bunuh diri, cinta bunuh diri.
الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب ركب النجائب صلاة الله ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, malam ini malam minggu kedua tepatnya tanggal 10 Mei tahun 2003, kata orang bertepatan dengan Big 8 Rabiul Awal 1400 Hijriah. Yang alhamdulillah malam ini Allah pelihara. Setelah hujan besar daerah Buaran terus sampai ke Bojonggede, kita hanya kebagian rintik-rintik hujan di sore hari. Akhirnya kita datang mengaji, sekalipun gak bawa tanggokan, hanya 2 kali. Sandung girang. 15 orang gak terangkat suaranya, 22 orang bungkam gak punya makna, 60 orang binatang yang sudah terlatih demikian lama, tapi Allah telah tahan lidahnya untuk mengucapkan selawat bersama. 60 orang binatang-binatangnya. Baru malam ini yang merasakannya, pahit betul. Pahit betul. Entah dosa apa yang Anda perbuat dari rumah, sehingga membaca selawat yang sudah terlatih sekian lama tetap tak bisa bergerak. Anda punya lidah, apa habis nyabu, apa habis nyolong, apa habis wallahu alam bisawab. Setiap dosa jamaah bisa Anda rasakan. Setiap dosa Anda yang datang ke tempat anak selalu bisa Anda rasakan. Tidak pernah bisa didustakan. Tambahan speaker capek. Ini speaker capek nih. Speaker capek. Biasanya Anda nggak terlalu naik napas dalam membacakan selawat, tapi ini sudah Anda paksakan sampai suara Anda habis tadi. Cinta, ambil yang ngomong cinta susah. Bilang kita korban cinta. Suara bawah gede nih. Suara bawah. Iya, iya sudah sini. Tadi hampir begini, capek ente. Capek. Udah tamu datang 2 orang masih cepet. Maksudnya gocap-gocap. Terus tamu atau lagi masih cepet. Alhamdulillah. Panjang umurnya. Iya, walhasil. Ketika seorang pria ada dalam jatuh cinta, kemudian kekasih yang dinanti tiada, itu matanya tuh bisa jadi 6. Ya. RT Anda ada, RT Anda? RT Anda ada, RT Anda? Nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan anyut di sanggerahan ya Allah. Nggak kepake tuh, mantu muda tapi nggak kepake. RT Amsar ada, RT Amsar? RT Amsar? Hah? Cicak musola Nurul Ikhlas? Nggak ada. Kemana nggak ada, Chan? Tiduran. Aki-aki masih membongkok mata bini baik. Kalau bini sudah berusia 62, jangan dipermainkan lagi. Kalau laki-laki sudah berusia 75, jangan coba-coba tidur sama istri. Paham? Tapi tidurnya di mana, Ustaz? Ane pembantu. Bodoh-bodoh. Yang namanya pembantu, ente pikiran ente ngurus. Itu pembantu umum, boleh pembantu laki, boleh pembantu perempuan. Emang dasar muka pucuk. Ame pembantu, kan ente orang mampu nantinya. Amin. Mustahil. Tidur sama pembantu ente. Tuh, kenapa? Pembantu umumnya kan 17 sampai 23 sampai 35. Oh bro, jadi 75 tahun sama 35 tahun bicara. Yang tua cerita tentang masa silamnya dengan pahit getir dalam kehidupannya. Dulu bapak waktu usia adik, bapak susah. Tuh, lihat adik untung jadi pembantu di rumah bapak. Pagi ada gula, ada sate, ada kopi. Pak, sate nggak ada. Semalam bekas tahlil. Iya, orang yang hobi tahlil mungkinnya bekas semua ya. Ini lihat muka-muka orang yang hobi tahlil, semuanya bekas berebut. Ya, bekas berebut makanan, bekas berebut. Tuh, bekas getah daun pisang.
Tuh, bekas belok. Ya, jalan di tempat belok, jajal deh. Biar hujan, gelek, angin 7 jam campur becek, tetap orang tahlil ngejar. Tapi kok majelis ilmu yang bawa kebahagiaannya dalam kehidupan janda, dunia akhirat, nyata betul Islam mengajarkan dengan tata cara melalui ilmu yang ada. Orang-orang yang muki-muki bekas nggak mau mengejarnya. Tuh, jangan Anda pemuda remaja jadi orang-orang bekas dunia tersiksa di akhirat, terutama ketika datangnya sakarat. Jangan mau ente jadi manusia-manusia yang tersisa di kehidupan dunia dan tersisa pula pada saat datangnya sakarat. Itulah orang-orang bekas. Islam tak ada kata bekas, tapi Anda manusia menjadi bekas. Kenapa? Karena menghindar dalam ajaran Islam. Tahlil udak-udak. Tahlil lampu mati kayak beli patromak. Nasib jelek. Tolol manusia. Tahlil udak-udak. Kepada saudara Adil, jangan bikin 40 hari di rumah, jangan bikin 100 hari. Pas udah bikin pas ulang tahun anak bulan September. Udah bulan September ulang tahun anak yang ke-48, bikin bulan September ulang tahun anak sekaligus. Iya, 69 hari almarhumah Ibu Tihayu. Dah, yang usah bikin 40 hari. Agil, Suryana tidak usah bikin 40 hari. 40 hari kayak nasi orang banyak. 100 hari pakai nasi orang banyak. Pas geran kacang goreng yang melemper kadang datang. Muke bekas. Gak usah tahlil kayak 40 hari. Buang-buang duit. Buang duit. Bang Juki ada Bang Juki? Bang Juki ada Bang Juki? Jagoan Teletubbies ada? Twinkie. Kemudian jelangkung kampung sawah ada jelangkung kampung sawah? RW jauh. Kemudian ahli pembuat ketan ada? Ahli pembuat ketan kampung sawah ada? Babak dusun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah aneh kasih tahu deh, terutama orang-orang baru yang belum bisa mengikuti bacaan selawat anak. Apa susahnya sih? Mengucap kalimat yang diulang berulang-ulang kali dijelaskan, bukan dijelaskan lagi, diutarakan, dibacakan dengan jelas gamblang. Sholatullahi ma lahat kawakib, 2 kali dibaca sholatullahi ma lahat kawakib alahmat khairiman rokiban najaib. Begitu saja ente kalimat yang demikian tanpa menguras tenaga. Anda tetap enggak terangkat, Anda punya lisan kok bukan mulut-mulut kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kemari hanya membawa sial, tidak lebih. Dikira apa? Jangan coba-coba ente majlis taklim Anda bukan majlis taklim orang gembel ya. Anda sering kasih tahu, Anda enggak kenal aku. Allahumma ente bukan manusia yang bisa mengenal Anda. Dari semua orang yang ada haram dan mustahil, Allah telah perkenalkan ente dengan Anda. Kenal secara wujud silahkan. Lebih dari itu selalu ada dinding yang membuat buta Anda budaya mata. Paham? Bisa dibaca ente? Anda bukan guru-guru gembel dengan usia dan perilaku yang berbeda. Ente hanya ajar untuk tangkas di luar sadar, angkat suara. Kenapa enggak bisa? Kalau bukan mulut-mulut kotor, arti kotor tuh bisa biasa ngomong jorok dan makan-makan haram, tidak lebih. Bukan orang baru, bukan baru datang, orang yang udah 3, 5, 7 kali nggak bisa mengucap kalimat sholatullahi ma. Anda mustahil menjelaskan maknanya. Nggak bakal mampu itu, nggak bisa menerima tuh. Saya cara harfiah, secara letterlet, nggak bisa anak artikan sholatullahi malahat kawakib alahmat khairi marrokiban najaib. Itu bisa. Makna yang dibalik itu yang tersirat mustahil ente bisa memahami. Kenapa? Karena kalimat tadi dibutuhkan penjelasan melalui nur ilahi. Paham? Nur ilahi tidak dimiliki oleh 1001 guru agama seluas ilmu apapun dia. Ente nggak ngerti, tapi ente mesti bisa lihat ekspresi wajah Anda baca asal-asalan atau memang santai, atau memang Anda perlihatkan sebegitu kesungguhan Anda dalam membaca. Kesungguhan sesuatu dalam perbuatan biasanya didorong oleh hati yang sesungguhnya. Kalau Anda ngajar ente dengan demikian rupa, kenapa Anda yang datang tuh berleha-leha santai tanpa mengucapkan kalimat yang demikian gamblang dan jelas? Kalau bukan lidah-lidah kotor, haram dan mustahil orang-orang kotor mampu bertahan di majlis Anda di semua tempat Anda mengajar. Ya tahu, nih 20 orang nggak lebih. Des 20 orang minimal kesananya, 40 orang sampai 60 orang binatangnya. Lihat, ini 15 orang di luar anak-anak KKN Ibnu Khaldun. 15 orang nggak lebih. Nanti bibir-bibir neraka. Na'udzubillah. Amin. Kalau baru datang mundur Anda. Nggak jadi mulia dulu di depan gue, paham? Nggak jadi gue senang lihat muka lo di mata gue sementara lidah kau terkancing, paham?
Ente. Kita mau ngajar mulus lepen buang air. Nah, bismillahirrahmanirrahim kepada rekan-rekan dari bukan rekan-rekan lagi kan tuan gue melo. Kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi Ibnu Khaldun dari Bogor dekat Empang, habis Empang Curug, Curugan, Tapos, Cigamea. Ibnu Khaldun, IPB, Dharma Wangsa, terus apa lagi yang duluan ceramah apa itu? Binaraga, apa? Dharma apa? Warga apa? Dermaga terus Cianjur, Sukabumi, Kampung Wates, Kampung Jati. Kepada adik-adik mahasiswa Ibnu Khaldun yang mungkin sudah setengah 12 malam dia punya keinginan kuat untuk kembali ke poskonya di Nangrang dekat rumah Mbak Saknung, dekat rumah calon mertuanya Bang Abe dengan gadis pilihannya mutiara dalam lumpur. Milah dengan wajah kekapur-kapuran. Dipersilahkan, bukan diusir, dipersilahkan meninggalkan tempat. Nggak enak nanti mau permisi sama anak, nggak enak, nggak permisi, nggak enak. Nah sekarang gue suruh pulang dulu. Kepada itu mahasiswa Ibnu Khaldun yang ingin kembali dipersilahkan, jangan sampai nanti mau pulang, sebab ini pengajian sampai jam 3 lewat 10. Jadi atur nuhunnya. See you tomorrow. Selamat ketemu anjing. Sampai ketemu anjing. Mana anak-anak gadis lu udah siap belum? Mana dia? Udah di bawah? Nggak kebanyakan doa dong. Apa pada kencing kali ya? Kencing nggak usah di kamar mandi Habib. Itu aja udah ketaplak. Ane suruh naik mau didoain, nongkrong di bawah. Dikata suruh kencing dekat taplak, Bang Sri kacamata gini. Ini orang tua yang panjang umur, 1 Bang Sri, 2 Bang Buhar. Bang Buhar ya, 3 Bang Buhar. Mana Bang Buhar? Hah? Ya Rob biar mati besok ya Rob. Kalau Bang Sri disumpahin nggak bakal mati. Udah nggak ada absennya sama malaikat. Matinya ketuaan nggak mati-mati. Nasib jelek. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Ataraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Ataraji wa Ataraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Ataraji wa Ataraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ringkas tanpa basa-basi dengan contoh yang gamblang, jelas, main, nggak ngepas pahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 12 kurang 20 furudus salat, fardu salat, artinya ketentuan-ketentuan yang wajib kita laksanakan kalau kita ingin salat, baik salat fardu maupun salat sunat. Pada pokoknya ketentuan-ketentuan berikut ini wajib dilaksanakan ketika kita akan salat. Furudus salat 17, jumlah ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan pada saat kita ingin sholat ada 17. Ustaz, anda nggak mau 17, Pak, anda pakai 11 saja. Berhenti ngaji. Agama bukan punya anda, agama punya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berarti punya zat sang pencipta mengatur tata caranya. Tuh, jadi kalau kita berasa makhluk atau ciptaannya, ikuti aturan ilmu agama. Udah, ada orang mau sembahyang semau dia, terserah anda. Orang sembahyang maghrib 1 rakaat aja karena udah capek, urusan lo. Ada orang nggak mau sembahyang, biarin aja. Kenapa ini susah-susah? Jangan suka ceritain orang yang nggak mau sembahyang, biarin aja. Ente jangan.
Kenapa? Garis besarnya sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian tercipta sebagai ahli surga, sebagian tercipta sebagai ahli neraka. Ngapain ente capek-capek memikirkan manusia yang sudah ada di garis merah Allah Ta'ala yang dia ahli neraka dengan cara-cara ibadahnya. Orang nakal, orang nyabu, orang judi, orang mabuk, orang rese, orang berkelahi, membunuh dan sebagainya, nggak memastikan dia ahli neraka. Tapi ketika orang sudah bawa caranya dalam ibadah masing-masingnya, nafsi-nafsi, yakinkan dia ahli neraka. Sebab dia sudah menantang Allah Ta'ala dengan segala peraturan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Udah ada. Dia sudah ahli neraka, mau sembahyang sunat, kagak sembahyang sunat, merubah waktu dan urusan dia. Itulah ahli-ahli neraka di alam dunia dengan lambang agama. Ketika aturan dan peraturan sudah demikian jelas dalam hukum-hukum keagamaan melalui kitab agama, orang itu mau sembahyang Jumat, ngeliat 3 orang, 7 orang, biarkan dia dengan perilaku nerakanya. Tapi selamatkan orang-orang yang sebagai tetangga kita yang kita kenal baik, asalnya tidak berbuat demikian kewajiban kita. Bisa dengerin deh. Itu aja, jangan suka biarin aja, ngapain kayak berantem-berantem. Ngapain ke masing-masing bawa obor. Mau bakar rumah lu sih pantas lu bakar, kan rumah orang yang bakar. Gebukin. Jadi biarkan perilaku neraka berjalan. Tapi selamatkan lingkungan yang kau kena. Arti lingkungan, anak, istri, ponakan, misanan, ente dengan tetangga ente, itu namanya lingkungan ente. Selamatkan mereka yang asalnya sama sebagaimana ibadah kita. Adapun orang lain yang datang ke kampung-kampung kita, lepaskan dia, berbuat rese, usir, nggak ngerti, matiin rame-rame. Sebab Anda merusak. Ya, Anda ini hidup di lingkungan kami. Kan Anda hidup di lingkungan kami. Bahwa agama nafsi-nafsi tidak bisa. Agama ini dengan aturan dan peraturan yang demikian tertata rapi. Jangan Anda katakan bahwa agama nafsi. Itulah ahli-ahli neraka yang memang diciptakan dan direkayasa dari berbagai wilayah. Masuk ke wilayah ini, masuk ke wilayah itu. Sehingga terjadi ketegangan antar warga. Bisa dipahami trik-trik musuh dalam dakwahnya. Mengada-ada dalam ibadah. Membuat aturan tersendiri sehingga timbul resah sesama. Trik-trik musuh dalam keagamaan. Tahu ente, kok Anda sudah paham gitu-gituan. Karena paham, jangan lagi dibicarakan, selamatkan yang ada di hadapan. Begitu. Faruk tegang kayak Zoro. Apa bedanya Faruk sama Kancing Jepret? Pakai slayer lagi. Ruk, anak perawan banyak Ruk. Kalau ada anak perawan yang mau bebasan sama Anda punya anak pungut yang sering digebukin. Faruk Abdul Majid. Di fardu baru sembahyang ada 17. Al-awalu an-niyat. Yang pertama nih, niat. Dulu. Niat dulu. Ini niat pertama. Yang kedua singkat. Wasani takbiratul ihram. Yang kedua mengucap kalimat Allahu Akbar. Baru Anda kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang nih. Anda pakai anak 2 nih tumben. Dendam. Nih. Fardu sembahyang 17. Fardu sembahyang 17. Yang pertama niat. Yang kedua mengucap kalimat Allahu Akbar. Nah, kapan niat sembahyang itu dibaca? Boleh niat sembahyang fardu atau sembahyang wajib, sunat belakangan. Begini, misalnya contoh sembahyang maghrib, usolli fardal, nih bayang nggak jongkok, contoh. Ada anak perawan ngomong, Mbak salah Mbak sembahyang maghrib ini Mbak. Begini Mbak, begini. Gimana Mbak? Kok Tutik ngomong kok jadi salah Tut? Salah Mbak. Hawi pas malam Mbak jam 12 kurang seperempat Mbak ngajarin sembahyang begini Mbak. Kata Bapak, gue udah enjok. Jangan tambahin lah. Diri aja gue lepas, udahan begini. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Kalau sembahyang syari'an, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, niat dalam sembahyang fardu itu mengucap kalimat Allahu Akbar. Nih, dalam kalimat niat sholat, karena nanti bakal jelaskan. Nih, dikasih tahu nih. Satu niat yang wajib dalam fardu sholat, tapi nanti dikasih tahu. Ya, niat dalam sembahyang itu di mana ditempatkan, diucapkan. Diucapkan kalimat niat dalam sholat itu, mengucap kalimat niat dalam sholat sunat, yang wajib niat di dalam hati. Di mana diucapkan niat sholat itu di dalam hati,
Kapan? Ketika kita mulai mengucap kalimat A. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, mulain A. Allahu Akbar. Antara A dan R niat dimulai dari situ. Tidak boleh sebelum A, tidak boleh sesudah R. Deh gitu. Paham nggak? Udah. Ini biar nggak paham yang wajib tangkokan. Dah, lo nggak paham nggak pikirin. Susah-susah amat ngadepin anak-anak sapi. Paham ya? Deh gitu aja. Tuh, paham ya anak perawan ngerti ya tuh? Orang tanya sedih. Besok bioskop neng, bioskop di Bambon malam Selasa. Paham nggak? Jadi waktu niat sholat itu ria adanya pada kalimat terus pada bacaan yang diawali dengan A. Allahu Akbar. Jadi niat sholat itu adanya pada pengucapan A, mulain sampai R habis. Tidak boleh niat sholat sebelum A, tidak boleh niat sholat sesudah R. Nah, dalam niat sholat fardu, ini kasih tahu terang-terangan ini. Sebetulnya belum waktunya, tapi nggak apa-apa, biar tuntas. Dalam niat sholat fardu, sebutkan di hati kata-kata usolli 1, fardu 2, 3, fardu apa yang kita kerjakan. Apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya, apakah subuh. Jadi dalam melaksanakan sholat fardu, niatnya itu yang wajib di hati diucapkan adalah kata 1, usolli, 2, fardu, 3, fardu apa yang kita kerjakan. Sebagai contoh, usolli fardhul maghribi. Itu yang wajib dalam kalimat niat pada saat kita melaksanakan sholat fardu. 3 ketentuannya. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin. Itu sih ucapan. Iya, ucapan. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, dari mulai A sampai R, katakan, ucapkan di hati kita usolli fardhu maghribi. Selesai. Itulah yang wajib, yang merupakan ketentuan yang wajib diniatkan di dalam hati ketika kita melaksanakan sholat fardu. Keringetan deh. Paham tuh? Nah, itulah ketentuan yang pertama dalam pelaksanaan sholat fardu yang berjumlah 17. Tuh, niat begitu. Yang kedua apa dalam fardu yang 17 tadi dalam pelaksanaan sholat fardu? Kedua, takbiratul ihram. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar sudah yang kedua daripada ketentuan fardu sholat yang wajib dilaksanakan pada saat kita melaksanakan sholat fardu. Deh, gitu doang. Mulus kok. Ya kentut. Ya. Paham lu? Jelas ya? Ya, sudah, alhamdulillah. Wasalis dan yang ketiga daripada ketentuan fardu sholat apa? Al-qiyamu alal qadir in kanati sholatu fardhon. Al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi yang mampu berdiri in kanati sholatu fardhon, jika pelaksanaan sholat itu sholat fardu. Artinya semasa kita Allah Ta'ala berikan kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri, kewajiban ente berdiri di dalam melaksanakan sholat fardu. Paham ngomongan lu? Anda lagi tuang pelihara sehat, nggak cantengan, nggak sekelan. Gara-gara bonceng anak perawan jatuh di sorokan. Iya. Sekelan kan di selangkangan. Kita mau coba, ya Allah, kuat ya Allah. Deh begitu aja itu, bayang. Tuh. Kenapa? Nggak mampu. Nah, berkewajiban sholat berdiri pada saat sholat fardu kalau memang Tuhan pelihara fisik kita memang lagi kuat. Tuh, emang kita sehat badan diri udah. Tuh. Yang ketiga daripada wajib yang dilaksanakan dalam sholat fardu itu yaitu berdiri bagi yang mampu jika sholat yang dilaksanakan sebagai sholat fardu. Sholat maaf saat kalau sholat sunat gimana saat? Anda segendiri terserah lo. Tuh, orang ingkar nikmat, kufur nikmat begitu tuh. Badan sehat mentang-mentang yang wajib sholat fardu dia berdiri karena dia berasa sunat ini gue baru duduk aja deh. Nyaknya baru pulang dari kondangan. Ya anak gue kok jadi lumpuh.
Berdiri. Dan yang ketiga daripada fardu salat, ya berdiri bagi yang mampu jika pelaksanaan ibadah salat itu wajib. Warabi dan yang keempat, qiraatul Fatihah. Tuh, wajib membaca surah Al-Fatihah atau istilah anak sekarang Ummul Quran. Asik. Lagaknya kayak mahasiswi Ummul Quran. Mungkin cebek. Kepada hadirin, pada tamu undangan acara Maulid kita, mari kita sama-sama mengambil berkah dengan membaca Ummul Quran. Bacalah Ummul Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Dibaca alam nasrah. Maklum baru pertama kali jadi MC. Tahu MC mungkin sedotan. MC bangga jadi MC. Warabi yang keempat daripada fardu salat qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah, minimal Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh Fatihah begitu. Jangan mentang-mentang belajar tajwid baru 3 minggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa digembung mereka kayak bola meter. Ya biasa aja selesai. Alhamdulillah. Ya apain sih lu? Ya elah, kayak tajwid. Benerin dulu hurufnya biar lepas. Apain teh huruf antara ame Zaman mampir. Terima kasih Haji Ak. Terima kasih Haji Ak. Jadi Haji Ishak memang Haji Ishak kok. Ayo kalah. Jangan sosok tajwid. Huruf dulu perbaiki. Makhraj huruf dulu biar jelas. Yang jadi guru kadang-kadang nggak bisa membedakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nahu. Yang nggak di guru ada begitu. Gimana mau ngajar tajwid? Nggak kenal panjang, nggak kenal pendek. Nih pengaruhnya dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Ketika seseorang biar ilmunya tinggi, alik begitu. Tapi waktu baca Fatihah nggak bisa panjang, nggak bisa pendek. Jangan pilih dia sebagai imam. Ini dia wajib yang keempat daripada fardu sembahyang itu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah sebagai tadi Anda contohkan, ya. Lanjutannya apa? Bitartibiha, dengan urutannya. Artinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Nggak boleh, itu tartib artinya mengikuti ya ayat demi ayat yang ada dalam suratul Fatihah gitu. Wa mualatiha, sambung menyambung, tidak baca kayak tajwid diam udah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sih. Alhamdulillahilladzi ya. Tuh, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Orang habis beli kasetnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Orang dia habis belajar lebih dulu. Iya, napa? Habis berantem lebih bininya, iya kan abudu, dia berasa bininya habis ngompel. Iya, napa? Kelamaan diem,
Oh, wa mu'alatiha sambung menyambung dalam bacaan suratul Fatihah. Arti sambung menyambung bukan suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan itu, Neng, bukan. Usah sih mau kesedotan. Wa tasdidatiha termasuk wajib dalam membaca surat Al-Fatihah. Tasdidatiha tuh tasdid atau siddah yang ada dalam surat Al-Fatihah dari mulai Bismillah itu, Neng, bukan. Usah sih mau kesedotan. Wa tasdidatiha termasuk wajib dalam membaca surat Al-Fatihah. Tasdidatiha tuh tasdid atau siddah yang ada dalam surat Al-Fatihah dari mulai Bismillah tuh Bismillahirrahmanirrahim tuh tasdid tuh. Alhamdulillah tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh tasdid tuh. Tanpa itu jorokin dorang. Mau ngapain? Rokin. Anak ompong masih bisa fasih. Kenapa? Walhasil nggak ada sebahagia ketika guru ada di dampingi wanita. Guru nggak punya bini sebulan.